Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah sebenarnya Ali Imran? Keluarga Imran adalah keluarga mulia. Dalam kurun sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih mereka dibanding keluarga lainnya adalah tanda keagungan mereka. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lain. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 33-34. Keluarga Imran dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Imran bin Masbah bin Al-Azhar bin Aliud bin Sulaiman bin Daud alaihissalam. Nasabnya tersambung hingga ke Nabi Daud alaihissalam. Dalam bahasa Ibrani, Imran disebut dengan Imram. Dalam buku-buku Nasrani, namanya disebut dengan Yuhakim. Keluarga Imran adalah keturunan atau cabang terakhir orang-orang beriman dari keturunan Bani Israel. Namun antara mereka dengan Nabi Yakub terpisah beberapa kurun lamanya. Dan berikut ini beberapa anggota keluarga Imran. Istri Imran bernama Hannah bin Fuqada. Ada juga yang menyebutkan Kaduda bin Kubaliyah. Hannah adalah seorang wanita yang tekun beribadah, sebagaimana kisahnya dalam Al-Quran. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau, anak yang dalam kandunganku, menjadi hamba yang soleh dan berhikmah di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar, lagi Maha mengetahui." Quran Surat Ali Imran ayat 35. Adapun beberapa anaknya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Asyiyah. Ia adalah putri sulung Imran. Ia dinikahi oleh Nabi Zakaria dan merupakan ibu dari Nabi Yahya alaihissalam. Ada juga yang mengatakan ia adalah bibinya Maryam, bukan saudara perempuannya. Yang kedua adalah Maryam. Ia adalah wanita ahli ibadah dan suci, yang merupakan ibu dari mat Allah Nabi Isa alaihissalam. Putri Imran yang satu ini adalah wanita terbaik yang tersempurna, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah. Lelaki yang sempurna jumlahnya banyak, dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Asyiyah istri Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya, sebagaimana keutamaan Asyari dibandingkan makanan lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang-orang Yahudi menuduhnya melakukan zina. Tuduhan itu mereka lontarkan saat Maria masih hidup maupun setelah wafatnya. Sementara Al-Quran telah mensucikan Maryam dari tuduhan keji ini. Tak hanya satu ayat, bahkan di banyak ayat, Allah menyebutkan orang-orang Yahudi sebagai orang-orang yang kufur karena menuduh Maryam berzina. Sebagaimana firman-Nya, dan karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar dan zina. Quran Surat An-Nisa ayat 156. Demikian juga dengan firman-Nya, dan ingatlah, Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami. Dan kami membenarkan kalimat Rabb-Nya dan kitab-kitabnya. Dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Quran Surat At-Tahrim ayat 12. Dan firman-Nya,
Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami. Dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam ini. Quran Surat Al-Anbiya ayat 91. Adapun beberapa cucu Ali Imran adalah sebagai berikut. Yang pertama, ialah Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah Rasulullah dan kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya." Quran Surat An-Nisa ayat 171. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa kepada Bani Israel, mendakwahi mereka menuju tauhid, menyembah Allah semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, 'Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad.' Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini sihir yang nyata.'" Quran Surat As-Saffat ayat 6. Dan firman-Nya, Al-Masih sendiri berkata, "Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Kita kaum muslimin berkeyakinan bahwa Nabi Isa belum wafat. Ia diangkat Allah di sisinya, ruh dan jasadnya. Beliau hidup di langit, bukan dibunuh atau disalib. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengajaran akidah demikian kepada kita dengan firman-Nya, "Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih, putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengannya bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keadaan keraguan-raguan tentang yang dibunuhnya itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuhnya itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang dibunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 157-158. Dan di menjelang hari kiamat kelak, Nabi Isa akan turun. Beliau membunuh Dajjal dan menyebarkan keadilan, sebagaimana kabar dari Rasulullah. Abu Hurairah pun berkata, "Bacalah jika kalian suka, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka." Quran Surat An-Nisa ayat 159. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyifati fisik Nabi Isa dengan sabdanya, "Tidak ada nabi di antara aku dan Nabi Isa, dan dia pasti turun. Dan apabila kamu melihatnya, maka kenalilah dia. Seorang lelaki tingginya sedang, agak putih kemerahan, dengan dua pakaian yang berwarna agak kuning. Seakan-akan kepalanya akan meneteskan air walaupun tidak basah. Lalu ia memerangi manusia agar masuk Islam, menghancurkan salib, membunuh babi, menghilangkan jizya, dan pada masanya Allah menghancurkan agama-agama seluruhnya kecuali Islam. Dan dia membunuh Al-Masih Dajjal, lalu ia tinggal di bumi selama 40 tahun
sebelum dia wafat lalu kaum muslimin menyolatinya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan disahihkan Syai'ub Al-Arnold. Yang kedua, ialah Yahya alaihissalam. Beliau adalah hamba utusan Allah. Beliau putra dari Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau adalah doa Nabi Zakaria yang terkabul, serta kabar gembira untuknya setelah mencapai usia yang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya, seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa." Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, "Sesungguhnya Allah telah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah menjadi ikatan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang yang soleh." Quran Surat Ali Imran ayat 38-39. Di antara keistimewaannya adalah tidak ada seorang pun sebelum beliau bernama Yahya. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang bernama Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengannya. Quran Surat Maryam ayat 7. Nabi Yahya adalah seorang pemuda yang cerdas. Allah memberikannya keistimewaan pada akalnya, menganugerahkannya hikmah di usia beliau, dan kegemaran dalam beribadah. Beliau senantiasa duduk di mihrab-mihrab ilmu, senang mengkaji Taurat, berilmu, dan mengamalkan kandungan dalam kitab suci itu. Beliau berbicara dengan kebenaran dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela dan ancaman orang-orang yang zalim. Nabi kita Muhammad memuji Nabi Yahya dengan sabdanya, "Tidak pantas bagi siapapun untuk mengatakan bahwa kau lebih baik daripada Yahya bin Zakaria." Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa demikian?" Beliau menjawab, "Tidaklah kalian mendengar bagaimana Allah menyebutnya dalam Al-Quran? Hai Yahya, ambillah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan padanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak." Beliau membaca hingga firman Allah menjadi panutan menahan dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Quran Surat Ali Imran ayat 39. Ia tidak pernah berbuat buruk sedikit pun dan tidak juga berkeinginan melakukannya. Hadis riwayat At-Tabrani. Di dalam Al-Kabir dan Al-Ahzar, para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana kejadian wafatnya Nabi Yahya alaihissalam. Dalam riwayat bercerita tentang kisah wafatnya, tapi umumnya Israel lihat di antara riwayat yang paling sahih, Yahya terbunuh gara-gara seorang wanita pelacur. Ia berkata kepada pasangannya, "Saya tidak ridho padamu sampai engkau datangkan kepala Yahya kepadaku." Laki-laki itu pergi dan membawa kepala Nabi Yahya dalam satu wadah. Demikian juga riwayat dari Abdullah bin Az-Zubair. Yahya bin Zakaria terbunuh gara-gara seorang wanita pelacur. Ia seorang budak. Beliau menyebut bahwa ada seorang raja di Damaskus ingin menikahi seorang wanita atau menikahi seorang perempuan yang tak halal ia nikahi. Nabi Yahya pun melarang hal itu hingga muncul kemarahan si perempuan pada Nabi Yahya, karena si raja dan perempuan itu tidak menyukai sikap Yahya. Perempuan itu kirim seseorang untuk membunuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.